poster? Ya. Bahan-bahannya sudah siap? Sudah. Baiklah, kalau begitu kita buat kelompoknya, bentuklah kelompoknya. Ya. Depan ya. Semua alat-alatnya ini silakan dikerjakan ya, Nana. Ini sudah semua? Ya, sudah. Silakan dikerjakan, anak-anak. Ini alatnya sudah Belilah dulu. Belilah dulu. Jangan ngeremehkan aku. Ketua dua ini dulu. Oh, belilah 2.000. Baiklah, anak-anak, untuk pembelajaran diferensiasi kita hari ini, kita akan membuat produk berupa poster tentang ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari pembelajaran diferensiasi berupa produk poster tersebut itu adalah peserta didik itu dapat memahami pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja. Yang kedua itu adalah peserta didik dapat memahami jenis-jenis dari tenaga kerja. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami macam-macam sistem upah. Yang keempat, peserta didik dapat memahami macam-macam pengangguran. Baiklah, untuk selanjutnya kita mulai dari presentasenya. Ada dulu. Ngomong ke kami mungkin pula dia pindah kelas. Atau apa dia namanya itu? Basic jadi kelas. Aja boy, jangan itu boy. Jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem upah di masing-masing negara. Sistem upah menurut waktu. Sistem ini berdasarkan pembayaran kerja seorang pekerja per jam, per hari, per minggu, per bulan. B. Sistem upah perolehan. Sistem ini merupakan pemberian upah berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang dipamerkan atau diborongkan. C. Sistem JO paling terindustri. Sistem ini memberikan upah pada pekerjaan perusahaan atau obligasi perusahaan. Sistem upah bagi hasil. Sistem ini memberikan upah kepada setiap pekerja dengan sistem bagi hasil. Biasanya digunakan dalam penerapan lahan pertanian. Sistem upah menurut prestasi. Sistem ini menentukan upah berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh para pekerja. Sistem upah skala. Sistem ini menentukan besaran upah berdasarkan tingkat kemajuan dan ukuran hasil penjualan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Ketika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sri Rahayu dari kelompok K ingin bertanya, apa pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan Adelia Sri Rahayu dari kelompok 4. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Nomor 7, tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atau pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan atau hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Mungkin itulah jawaban dari kelompok kami yang dapat disampaikan kepada Adelia Sri Rahayu dari kelompok 4. Mungkin sekian sesi tanya jawab dari kami. Kami tutup presentasi pada pagi hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan kesimpulan presentasi dari kelompok kami. Macam-macam sistem upah. 1. Sistem upah menurut waktu. 2. Sistem waktu menurut sistem upah golongan. 3. Sistem upah geometrisi. 4. Sistem upah bagianasi. 5. Sistem upah menurut presentasi. 6. Sistem upah skala. 7. Sistem upah premi. 8. Sistem upah bonus. 9. Sistem upah aplikasi biaya hidup. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Penduduk menurut Undang-Undang 1945 bab 10 pasal 26 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempatan tinggal di Indonesia. Tenaga kerja. Dulu 3 tenaga kerja. Pasal ayat 2 yang menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik mengulangi kebutuhan dari masyarakat. Angkatan Kerja Internasional organisasi Angkatan Kerja adalah penduduk yang kerja dan yang sedang mencari pekerjaan menganggur. Angkatan Kerja adalah tenaga kerja yang mampu dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat angkatan kerja baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terbagi menjadi 2, tidak kerja, menganggur. Bukan angkatan kerja terbagi 4, belajar, ibu rumah tangga, pensiunan, penerimaan pendapatan lain. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik jumlah lapangan kerja yang sudah terpilih maupun yang masih kosong atau permintaan tenaga kerja. Sebelum kami menutup presentasi ini, adakah yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa pengertian ketenagaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Kasih Ramadan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah kerja pada waktu sebelum,
selama dan sesudah masa kerja. Penduduk menurut UUD 1945 bab 10 pasal 26 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempatan tinggal di Indonesia. Saya akan menyimpulkan dari ketenagaan kerja. Ketenagaan kerja adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenagaan kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa hubungan, di mana baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa uang. Iklan presentasi kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Saimah, SPD, MPD, EK, selaku guru mata pelajaran ekonomi di kelas 11 kelas 2, dan tak lupa rekan-rekan saya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema jenis-jenis tenaga kerja yang akan dibacakan oleh ada. Berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemampuan pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya dokter, guru, dosen, dan akuntan. 2. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contohnya sopir, pelayan toko, toko masak, montir, atau pelukis dan penjahit. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh rumput, pembantu, tukang beca, kuli panggul, kuli bangun, dan lain-lain. 2. Berdasarkan hubungan dengan produk. 1. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya karyawan bagian produksi. 2. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Mati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rohaini dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengapa dokter, guru, dosen, dan akuntan termasuk di tenaga kerja terdidik. Dari Helena Nadia Rohaini yang akan dijawab oleh Salsabila. Mengapa dokter, guru, dosen, dan akuntan termasuk pada tenaga kerja terdidik? Karena dokter, guru, dosen, dan akuntan merupakan tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Pada materi kali ini adalah jenis-jenis tenaga kerja terbagi menjadi 2. Berdasarkan kemampuannya, terdiri dari tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih, dan hubungannya terhadap produk, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Oke, demikian presentasi kami pada hari ini. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan karya kami yang bertema macam-macam pengangguran. Pengangguran, macam-macam pengangguran. Pengangguran terbuka adalah ungkapan penjara tinggal benar-benar tidak mempunyai kerja. Gambar di atas menunjukkan seorang mahasiswa yang belum memiliki pekerja. Nomor 2, setengah pengangguran adalah kerja yang bekerja hanya tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam per minggu. Contohnya, gambar
Tuhan yang akan menunjukkan seseorang petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba. Tidak pengangguran tersebut adalah tangan kerja yang sedang bekerja hanya tidak bekerja secara optimal dikarenakan tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat kemampuannya. Contohnya, di atas adalah seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai customer service di salah satu bank. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Silakan. Agus Salim dari kelompok 1 ingin bertanya, apa contoh dari pengangguran terbuka, tengah pengangguran, dan pengangguran tertutup? Kesimpulan dari presentasi kami adalah 1. Pengangguran terbuka, 2. Setengah pengangguran, 3. Pengangguran tertutup. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari Agus Salim dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Kian. Apa contoh pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran tertutup? Contoh dari pengangguran terbuka adalah mahasiswa yang baru lulus kuliah dan belum bekerja. Contoh dari setengah pengangguran adalah petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba.